Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan THI minggu ini akan membahas mengenai offensive realism. Adapun topik-topik utama dalam pembahasan kali ini, kita akan bahas asumsi-asumsi dari offensive realism, kemudian tujuan utama negara menurut offensive realism, kemudian pandangan offensive realism terhadap security dilemma, dan yang terakhir yaitu tentang 3 model structure yang ada dalam politik internasional. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu asumsi offensive realism. John Mearsheimer sebagai tokoh pelopor dari varian offensive realism ini menyatakan bahwa negara-negara great power itu cenderung memaksimalkan power yang mereka miliki, mencoba untuk menambah power yang mereka miliki. Nah, hal ini sejalan sebenarnya dengan pemikiran Morgenthau bahwa negara itu akan selalu memaksimalkan, tidak pernah puas dan akan selalu memaksimalkan power mereka. Namun perbedaannya adalah Morgenthau beranggapan bahwa behaviornya state yang tidak pernah puas akan power ini disebabkan oleh human nature, bahwa sifat dasar manusia itu yang memang menginginkan mereka untuk selalu mencari kekuatan yang dan tidak pernah puas gitu. Nah, hal ini berbeda dengan John Mearsheimer yang justru beranggapan keinginan dari great power untuk memaksimalkan kekuasaan yang mereka miliki itu disebabkan justru oleh sistem internasional yang anarki. Jadi tindakan mereka ini didorong karena keadaan sistem internasional yang anarki. Nah, kemudian apa sih perbedaan utama antara defensive realism yang digagas oleh Kenneth Walsh dengan offensive realism? Nah, perbedaan signifikan antara kedua varian struktural realism ini hanya terletak di pertanyaan how much power states want. Nah, seberapa besar sih power yang diinginkan oleh negara? Nah, ketika Kenneth Walsh beranggapan bahwa negara itu keinginan negara terhadap power itu ada batasnya gitu. Sedangkan Mearsheimer beranggapan bahwa keinginan negara akan memaksimalkan power itu tidak ada batasnya atau limitless. Nah, mengapa Kenneth Walsh beranggapan bahwa keinginan state untuk menambah power itu sama dengan hukum yang ada dalam perekonomian, yaitu the law of diminishing marginal utility. Seperti yang terlihat di grafik, bahwa pada satu titik nanti akan ada keadaan di mana biaya yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan power itu jauh melebihi dari keuntungan dan keamanan yang didapatkan oleh negara, sehingga hingga pada akhirnya negara tidak akan melanjutkan upaya mereka untuk memaksimalkan power. Nah, pada satu titik negara akan justru berhenti, dan makanya status quo akan tetap terjaga. Nah, menurut Mearsheimer, negara itu tidak pernah puas dan mereka akan tetap mencari kekuatan yang lebih gitu. Nah, negara-negara great power akan merasakan rasa takut satu sama lain, dan mereka secara konstan akan berusaha untuk menutupi rasa takut tersebut dengan memaksimalkan power yang mereka miliki. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa defensive realism berusaha untuk menjaga status quo, sedangkan bagi offensive realism, status quo itu adalah sesuatu yang jarang ditemukan, karena bagi mereka negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan power dan akan merevisi, akan mengubah status quo yang ada, seperti itu. Menurut pandangan Mearsheimer, offensive realism, negara itu memiliki tujuan terakhir, yaitu untuk menjadi hegemon. Nah, bagaimana caranya negara menjadi sebuah hegemon? Yaitu ada 2 cara menurut Mearsheimer. Yang pertama dengan memaksimalkan power relatif mereka, bisa dalam bentuk perang, bisa dalam bentuk penaklukan, agresi militer dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk yang kedua, yaitu checking aggressor, dengan mencek
pihak negara yang agresif. Yaitu ada dua cara untuk mencek agresor itu, bisa dengan balancing internal, yaitu dengan meningkatkan kapabilitas militer mereka internal dari negara tersebut, bisa dengan balancing eksternal, yaitu dengan membentuk aliansi dengan negara lain, dan yang kedua yaitu dengan backpassing. Nah, yang dimaksud backpassing di sini adalah negara yang berkonflik, mereka melempar tanggung jawab ke pihak lain yang dianggap menghadapi situasi yang sama, sehingga dia menghindari konflik, tapi justru menyebabkan perang di negara lain. Seperti contohnya yang dilakukan oleh Amerika dan Uni Soviet ketika Perang Dingin, yaitu dengan menghindari perang terbuka, mereka mencoba berperang di area lain, seperti terjadinya perang Vietnam, terjadinya perang Korea gitu. Yang sebenarnya pihak yang berkonflik itu adalah Amerika Serikat serta Uni Soviet. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya mengenai pandangan John Mearsheimer terhadap security dilemma. Yang dimaksud dengan security dilemma adalah bagaimana power dan terjadinya kompetisi keamanan antar negara, yang kemudian pada akhirnya tujuan utama dari security dilemma itu adalah untuk menjaga status quo. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, menurut John Mearsheimer tidak ada yang namanya status quo, karena semua negara, semua great power itu cenderung revisionis. Mereka akan selalu merubah keadaan dengan meningkatkan power mereka. Nah, dalam meningkatkan power tentu ada negara yang akan kehilangan power. Maksudnya tidak bisa semua negara meningkatkan power di masa yang sama seperti itu. Sehingga menurut John Mearsheimer akan terjadi banyak sekali security competition, kompetisi sekuritas. Namun yang namanya security dilemma itu tidak terlalu banyak terjadi di dalam perpolitikan internasional. Menurut John Mearsheimer ada 3 bentuk model structure yang ada dalam hubungan internasional. Yang pertama itu ada bipolarity, yang kedua itu unbalanced multipolarity, dan yang ketiga balance multipolarity. Sama halnya dengan Kenneth Walsh, John Mearsheimer mengakui bahwa bipolarity merupakan struktur yang paling damai. Dan yang kedua yaitu unbalanced multipolarity itu dianggap sebagai struktur yang paling rawan terhadap terjadinya perang dan konflik. Dan yang ketiga, balance multipolarity itu dia berada di tengah-tengah antara kedua struktur, bisa rawan konflik dan bisa juga cenderung damai. Nah, kenapa multipolarity dianggap tidak stabil oleh pandangan John Mearsheimer? Yang pertama, dalam struktur yang multipolar akan lebih banyak potensi terjadinya konflik karena banyaknya aktor-aktor yang terlibat. Nah, yang kedua, kemungkinan akan terjadinya imbalance ketidakseimbangan power itu justru lebih tinggi ketika strukturnya bersifat multipolar. Dan yang terakhir, potensi akan terjadinya miskalkulasi juga tinggi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kenneth Walsh bahwa negara itu aktor yang rasional, ada kalkulasi untung rugi. Dalam sistem yang bipolar, kalkulasi untung rugi itu cenderung lebih gampang untuk dipetakan. Nah, beda halnya dengan struktur yang multipolar, sehingga kata John Mearsheimer kemungkinan akan terjadinya miskalkulasi jadi lebih tinggi. Oke, teman-teman, demikianlah pertemuan kita pada minggu ini terkait offensive realism. Jika ada yang mau ditanyakan, kita akan diskusi via WhatsApp group. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.